Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Ustazah akan memberikan pembelajaran atau materi khusus kelas 6 tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Kalau pekan lalu kita sudah belajar tentang perkembangbiakan secara generatif ya, yang dilakukan dengan penyerbukan. Kalau untuk kali ini kita belajar tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif itu dilakukan ya atau terjadi tanpa ada peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Beda dengan generatif ya, ada sel kelamin jantannya, ada sel kelamin betinanya ya. Kalau dia bunganya lengkap, ada kepala putik dan benang sari, dia bisa melakukan penyerbukan. Kalau ini dia tidak ada ya. Kalau dalam perkembangbiakan secara vegetatif, tumbuhan itu dibagi menjadi dua, ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Yang vegetatif alami itu yang pertama dengan bertunas. Contohnya ada pohon pisang, ada kelapa ya, ada pohon palem. Nah, dia berkembang biak secara bertunas. Kalau yang melakukan perkembangbiakan secara alami lainnya itu ada umbi namanya. Nah, umbi ini dibagi menjadi 3 lagi. Ada umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Umbi lapis itu ada bawang-bawangan. Nah, bawang-bawangan itu biasanya tumbuhan bunga ya, berupa bunga bawang-bawangan. Atau kalau yang kita biasa sering lihat adalah bawang merah ya, bawang putih, bawang bombay itu melakukan perkembangbiakan secara atau dengan umbi ya, dengan umbi lapis. Yang kedua tadi adalah umbi batang. Umbi batang ini contohnya seperti kentang ya, ubi jalar ya, ubi jalar. Jadi ada kentang dan ubi jalar. Itu cara perkembangbiakannya secara umbi ya, umbi batang. Yang ketiga adalah umbi akar. Umbi akar contohnya di sini ada wortel. Ya, yang suka makan wortel ya, yang suka makan wortel berarti seperti kelinci enggak ya? Ya, wortel sehat ya untuk kesehatan mata kita. Ada wortel, ada singkong ya, ada singkong dan ada lobak. Nah ya, ada lobak ya. Jadi 3 contoh ini melakukan perkembangbiakan vegetatif alami secara umbi akar. Selanjutnya ada geragih ya. Geragih ini menjalar ya, menjalar dia melalui akar ya, akar di bawah batang, akar di bawah batang. Contohnya kalau yang sering kita lihat adalah tumbuhan stroberi ya, stroberi melakukan perkembangbiakan vegetatif alami yaitu dengan geragih. Yang lain ada akar tinggal ya, akar tinggal atau rizoma. Rizoma itu kalau ini paling top markotop nih sekarang di masa pandemi ini karena dia banyak mengandung manfaat seperti kunyit, jahe ya, terus laos, kencur ya, itu banyak mengandung manfaat. Selain untuk bumbu, dia juga bisa untuk dibuat jamu ya untuk kesehatan kita. Selanjutnya dengan spora. Nah, kalau spora ini biasanya tumbuhannya adalah paku-pakuan. Kalau tanaman hias itu pada suplir. Nah, tanaman suplir ya, tanaman suplir itu melakukan perkembangbiakan secara spora ya. Nanti bisa dilihat deh teman-teman kalau ada di rumah ya yang punya tanaman yang Ustazah tadi sebutkan, bisa dicek cara perkembangbiakannya. Yang kedua, tadi kan dibagi menjadi 2 tuh, yang vegetatif tadi ada yang alami dan sekarang yang buatan. Kalau yang buatan ini biasanya dibuat oleh manusia dengan bantuan manusia ya. Contohnya yang pertama adalah mencangkok. Nah, mencangkok ini biasanya batang-batang yang keras ya, seperti pohon mangga, jambu, kedondong ya. Kalau pohon pisang ya tadi kan masuk ke vegetatif alami, dia tidak bisa dicangkok. Selanjutnya ada stek. Nah, stek ini ada 2. Ada 2 teman-teman, ada stek batang dan ada stek daun. Nah, ini nanti ada penugasannya nih untuk stek ya.
penugasan di kelas 6, nanti Ustazah ambil nilainya untuk penugasan menyetek batang atau daun. Kalau batang itu yang bisa digunakan biasanya batang-batang kecil ya, batang-batang kecil seperti daun bonsai ya, daun bonsai. Terus ada begonia. Nah, begonia itu stek batang. Coba, ini bunga nih lagi ngetren nih ya, Ustazah dari tadi nyebutin nama-nama bunga deh. Ada begonia, ada pukul 9 ya, pukul 9 atau bunga krokot. Nah, itu yang juga lagi ngetren. Nanti kalian bisa menanam dengan stek batang ya. Macam-macam bunga tadi bisa dicari di sekitarnya. Kalau stek daun itu contohnya cocor bebek biasanya ya, cocor bebek. Ternyata bunga lidah mertua itu juga bisa di stek daun loh teman-teman. Nanti bisa dicoba juga untuk stek daunnya untuk tumbuhan stek batang ya tadi ya yang pukul 9. Kalau yang stek daun nanti lidah mertua atau lidah buaya atau cocor bebek ya. Yang selanjutnya dengan cara merunduk. Nah, dirundukkan. Jadi batangnya ini dirundukkan supaya mengenai tanah agar bisa tumbuh tunas baru ya, bisa tumbuh kembali anakannya gitu. Nah, itu dengan merunduk. Ini contohnya biasanya bunga trompet ya, bunga trompet. Kalau di kita itu di sekitar halaman kita, kalau yang punya nanti bisa dilihat bunganya warnanya kuning ya, seperti trompet. Yang selanjutnya menempel. Menempel ini biasanya digunakan para petani ya, agar menghasilkan jenis atau varian baru yang lebih baik dari keturunannya yang lalu. Menempel itu biasanya kalau yang Ustazah pernah praktekkan itu menempel buah tanaman buah seperti atau sayuran ya, atau sayuran itu terong dengan terong kecil itu poka ya, namanya poka ya. Bisa jadi poka ini buahnya lebih besar seperti buah terong. Begitu juga menempel mangga. Nah, mangga bisa buahnya seperti mangga mangga golek itu kan besar ya. Nah, itu ditempel dengan mangga mana lagi yang rasanya manis. Jadi mangganya bisa rasanya buahnya besar, rasanya manis seperti ini. Nah, itu sih tadi yang Ustazah bisa jelaskan untuk perkembangbiakan tumbuhan ya, masih tumbuhan ya pekan ini. Jadi masih tumbuhan, yang kemarin secara generatif, kali ini secara vegetatif. Nah, untuk tugas di rumah, teman-teman bisa mengerjakan soal nomor 1 di Ayo Berlatih di halaman 14 ya, di halaman 14, Ayo Berlatih di halaman 14 khusus nomor 1 saja. Jawaban ditulis di buku tulisnya ya. Dan tugas kedua ini tugas untuk Ustazah masukkan nanti juga dalam mid semester nilainya ya, nilainya hasil akhirnya, tapi nanti Ustazah pantau melalui foto yang kalian kerjakan atau lakukan di rumah. Tugasnya tadi stek ya, vegetatif buatan, boleh stek batang atau stek daun. Menanam di rumah boleh pakai polybag, boleh pakai tempat yang sudah nggak kepakai ya, ember bekas atau botol-botol bekas. Itu saja untuk kali ini. Terima kasih atas perhatian buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.